Halo semuanya, semangat belajar. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Saat masih kecil, apakah teman-teman pernah menabrak pohon ketika mengendarai sepeda? Atau bermain kelereng bersama teman-teman? Nah, dari kedua peristiwa tersebut, teman-teman tahu teori fisika apa yang berlaku? Yap, benar sekali, momentum. Dan di dalam materi momentum, ada yang namanya hukum kekekalan momentum. Apa sih itu? Yuk cari tahu. Namun sebelum itu, perkenalkan, namaku Wafazia Utsukushifausta dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Dan di video ini, aku akan membahas mengenai hukum kekekalan momentum. Nah, sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu mengenai momentum secara sekilas. Momentum, sederhananya adalah kesulitan ukuran mendiamkan suatu benda. Semakin besar momentum, maka semakin besar kekuatan yang dimiliki benda dan sebaliknya. Apabila benda diam, momentum bernilai 0, maka momentum hanya dimiliki oleh benda yang bergerak. Momentum dirumuskan sebagai P sama dengan M kali V atau massa dikali kecepatan. Nah, fun fact, momentum suatu benda juga dapat dipengaruhi arah pergerakannya. Momentum suatu benda dapat berubah apabila arah benda berubah dan jika benda tersebut diperlambat atau dipercepat. Nah, jika terdapat dua benda bermassa M1 dan M2 saling bertumbukan tanpa adanya pengaruh dari gaya luar atau sigma F sama dengan 0, maka perubahan momentum delta P sama dengan 0, sehingga artinya momentum P sama dengan konstan. Jadi, jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Inilah hukum kekekalan momentum. Singkatnya, pada hukum kekekalan momentum berlaku momentum benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Dengan syarat, tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Maka hukum ini tidak berlaku pada gerak balok di atas permukaan yang kasar dan pada gerak mobil yang dipercepat atau diperlambat. Nah, bagaimana sih rumus atau persamaan dari hukum kekekalan momentum? Yuk cari tahu. Sebelum pertumbukan, benda memiliki kecepatan V1 dan V2. Setelah tumbukan, kecepatan menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Apabila gaya F12 adalah gaya dari M1 ke M2, gaya dari M2 adalah F21, dan hukum Newton 3 menyatakan F aksi sama dengan minus dari F reaksi, maka F12 sama dengan minus F21. Jika kedua ruas kita kalikan delta T, maka F12 kali delta T sama dengan minus F21 kali delta T, yang dimana kita tahu bahwa F kali delta T adalah impuls. Maka impuls 1 sama dengan impuls 2. Sedangkan impuls ada perubahan momentum, maka persamaannya dapat menjadi M1 kali V1 minus M1 V1 aksen sama dengan minus dari M2 V2 dikurang M2 V2 aksen. Ataupun dengan kita tata ulang, maka dapat didapat persamaan M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Persamaan ini menyatakan kekekalan momentum. Nah, setelah itu apa sih yang disimbolkan dalam persamaan tersebut? Jadi, M1 adalah massa benda pertama dengan satuan kilogram, M2 adalah massa benda kedua dengan satuan kilogram, V1 adalah kecepatan benda pertama dengan satuan meter per sekon, V2 adalah kecepatan benda kedua dengan satuan meter per sekon, V1 aksen adalah kecepatan benda pertama setelah tumbukan dengan satuan m per s atau meter per sekon, V2 aksen adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon. Terus, apa saja ya contoh penerapan HKM dalam kehidupan sehari-hari? Yang kita tahu biasanya seperti kejadian kecelakaan di jalan raya ataupun ketika bermain kelereng. Namun ternyata HKM dimanfaatkan dalam kemajuan sains dan teknologi loh. Salah satunya adalah roket. Prinsip terdorongnya roket memenuhi hukum kekekalan momentum. Pada keadaan mula-mula, sistem roket dan bahan bakar diam, sehingga momentumnya sama dengan 0. Sesudah gas menyembur keluar dari roket, momentum sistem tetap, sehingga momentum sistem sebelum dan sesudah gas keluar adalah sama. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, kecepatan akhir yang dapat dicapai sebuah roket bergantung pada banyaknya bahan bakar yang dapat dibawa oleh roket dan kelajuan pancaran gas. Pada dasarnya, kedua besaran ini terbatas sehingga digunakan roket-roket bertahap atau multi-stage rockets, yaitu beberapa roket yang digabung bersama. Begitu bahan bakar pertama telah dibakar habis, roket ini dilepaskan. Pesawat antariksa bergerak dengan cepat dengan massa total pesawat dan roket lebih ringan karena tidak ada lagi membawa roket pertama.
Pada tahap kedua ini dapat dicapai kecepatan akhir yang jauh lebih cepat. Demikian seterusnya sampai seluruh roket telah dibakar. Setelah mengetahui apa itu hukum kekekalan momentum, persamaan, dan juga penerapan dalam kehidupan, yuk kita bahas contoh-contoh soal dari hukum kekekalan momentum. Soal yang pertama, dua buah bola M dan N mempunyai massa 1 kg dan 2 kg bergerak seperti gambar. Nah, diketahui dari gambar bahwa bola M mula-mula bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Setelah tumbukan, kedua bola bergerak berlawanan arah dengan kecepatan M sama dengan 2 meter per sekon dan N sama dengan 1 meter per sekon. Berapakah kecepatan bola N sebelum tumbukan? Dapat disimpulkan, yang diketahui dari soal tersebut adalah massa bola M 1 kg, massa bola N 2 kg, kecepatan awal benda M 4 meter per sekon, kecepatan akhir bola M 2 meter per sekon, dan kecepatan akhir bola N sama dengan 1 meter per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan awal dari bola N sebelum terjadinya tumbukan. Nah, soal ini dapat dikerjakan dengan rumus hukum kekekalan momentum, yaitu massa M dikali kecepatan awal M ditambah massa N dikali kecepatan awal N sama dengan massa M dikali kecepatan akhir M dan ditambah massa N dikali kecepatan akhir N. Nah, tinggal dimasukkan saja angka-angka yang sudah diketahui tadi. Maka 1 dikali 4 tambah 2 kali Vn karena Vn yang kita cari, kemudian sama dengan 1 dikali min 2 ditambah 2 dikali 1. 1 kali 4 adalah 4 ditambah 2 kali Vn sama dengan min 2 karena 1 kali min 2 adalah min 2 dan 2 kali 1 adalah 2. Maka min 2 tambah 2 adalah 0. 4 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka positif menjadi negatif. 2 Vn sama dengan min 4. Kita bagi saja untuk mendapatkan Vn. Vn sama dengan min 4 per 2. Maka Vn sama dengan min 2 meter per sekon. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah benda dengan massa 1 kg bergerak ke arah sumbu X positif dengan kecepatan 2 meter per sekon. Sebuah benda lain memiliki massa 2 kg bergerak dan kecepatan 2 meter per sekon berlawanan arah dengan benda pertama. Setelah bertumbukan, kedua benda bergerak bersama-sama. Berapakah kecepatan kedua benda tersebut? Nah, dari soal diketahui bahwa massa benda 1 adalah 1 kg, massa benda 2 adalah 2 kg, kecepatan awal benda 1 adalah 2 meter per sekon, kecepatan awal benda 2 adalah min 2 meter per sekon. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan akhir kedua benda. Dan diketahui bahwa kecepatan akhir kedua benda sama dengan kecepatan akhir benda 1 dan kecepatan akhir benda 2. Maka V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Nah, sekarang mari kita selesaikan soal ini. Seperti yang kita tahu bahwa rumus dari hukum kekekalan momentum adalah M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen dan ditambah M2 kali V2 aksen. Namun, pada kasus soal ini, V aksen itu sama dengan V1 aksen dan V2 aksen. Maka, kita gabungkan saja. Jadi, M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 dikali dengan V aksen. Seperti soal sebelumnya, kita masukkan saja angka-angkanya. M1 adalah 1 kg, V1 adalah 2 meter per sekon, M2 adalah 2 kg, dan V2 adalah min 2 meter per sekon. Kemudian, M1 ditambah M2 adalah 1 kg ditambah 2 kg, dan dikalikan dengan V aksen. 1 kg dikali 2 meter per sekon adalah 2, ditambah dengan 2 kali min 2 adalah min 4. Dan 1 tambah 2 kg adalah 3 kg. 2 ditambah min 4 adalah min 2. Kemudian untuk mendapatkan V aksen, maka tinggal kita pindah ruaskan 3 yang awalnya perkalian menjadi pembagian. Jadi V aksen adalah min 2 per 3 meter per sekon. Atau kita sederhanakan menjadi bilangan desimal, V aksen sama dengan min 0,67 meter per sekon. Nah, begitulah penjelasan saya mengenai hukum kekekalan momentum. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat beraktivitas.